Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tema 7 pada penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester 2. Sekali lagi, tema 7 ujian akhir semester 2 atau penilaian akhir tahun pada kelas 3 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar video ini semakin bermanfaat buat kalian semuanya. Dan bagikan kepada teman-teman semuanya agar seperti yang saya sampaikan semakin bermanfaat video ini. Baik anak-anak semuanya, saya sampaikan lagi, ini merupakan video yang kedua. Adapun video sebelumnya yaitu pembahasan dari soal nomor 1 hingga nomor 15, kalian semuanya bisa menyaksikan pada video yang terdapat di link di deskripsi video ini. Baik, kita mulai dari soal nomor 16, anak-anak semuanya. Saya siapkan catatannya. Iya. Nomor 16. Salah satu contoh sikap yang menunjukkan sila ketiga Pancasila adalah, anak-anak semuanya, kita tahu bahwa sila ketiga Pancasila bunyinya itu Persatuan Indonesia kan? Karena Persatuan Indonesia, maka di sini contoh sikapnya adalah yang ada kaitannya dengan persatuan. Contohnya bekerja sama, membersihkan selokan desa. Lah ini contoh sikap yang menunjukkan sila ketiga Pancasila, yaitu adanya Persatuan Indonesia. Kemudian soal nomor 17, anak-anak semuanya. Alat transportasi yang dapat digunakan untuk perjalanan antar pulau adalah, iya, kira-kira apa anak-anak semuanya? Iya, pesawat terbang bisa kita gunakan atau menggunakan kapal. Berikutnya soal nomor 18, anak-anak semuanya. Hewan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pakaian adalah, kira-kira apa? Iya, ulat sutra, anak-anak. Jadi ulat sutra ini bisa menghasilkan bahan dasar pakaian. Kainnya disebut dengan kain sutra yang harganya itu cukup mahal. Berikutnya soal nomor 19, anak-anak semuanya. Ayah naik kapal untuk Sungai Musi. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, kira-kira apa kira-kira ya? Ayah naik kapal untuk menyeberangi Sungai Musi. Berarti kita tulis di sini jawabannya adalah menyeberangi. Berikutnya anak-anak semuanya, soal nomor 20. Satuan persegi sama luasnya dengan 2 segitiga. Berarti 1 persegi itu sama saja dengan 2 segitiga. Jika sepotong keju luasnya 2 persegi, maka sama artinya dengan, kira-kira apa? Iya, 4 segitiga. Hal ini berdasarkan ini anak-anak semuanya. 1 persegi, 2 segitiga. Berarti kalau 2 persegi, ya 2 kali 2 yaitu 4. 4 segitiga. Berikutnya 21, anak-anak semuanya. Kita scroll ke atas. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 21 dan nomor 22. 21. Banyaknya simetri putar pada bangun di samping adalah, anak-anak semuanya, ini merupakan gambar segitiga sama sisi. Karena sama sisi berarti ini simetri putarnya sebanyak 3.
karena tadi itu sisinya semuanya sama. Nah, sehingga simetri putarnya ada 3 simetri putar. Nah, ini jika diputar sebanyak 3 kali. Dalam 1 kali putaran itu 3 kali simetri putar. Berikutnya soal nomor 22. Jumlah sudut pada gambar segitiga sama sisi di atas adalah, kira-kira berapa jumlahnya anak-anak semuanya? Iya, sudut pada gambar segitiga sama sisi itu jelas ada 3. Namanya saja segitiga, berarti sudutnya ada 3 di sini. 1, 2, 3. Berarti jawabannya 3. Oh, 3 sudut. Berikutnya soal nomor 23, anak-anak semuanya. Tujuan pewarnaan pada sebuah karya seni adalah untuk apa kira-kira? Ya, ada yang bisa kira-kira? Tujuan pewarnaan pada sebuah karya seni adalah untuk memperindah, boleh mempercantik, memperindah lah itu. Memperindah. Itu. Berikutnya soal nomor 24. Lani menggunakan kemeja putih, rok merah, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Jenis pakaian yang dipakai Lani adalah pakaian apa kira-kira? Iya, pakaian seragam sekolah. Itu. Jadi itu merupakan pakaian seragam sekolah. Berikutnya soal nomor 25, anak-anak semuanya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar ini ya, menunjukkan sebuah gerakan apa ini? Iya, gerakan menenun ya, menenun bola untuk menjadi sebuah kain. Nah, itu. Berikutnya kita ke soal nomor 26. Soal nomor 26. Sebutkan 3 keberagaman yang ada di kelasmu ya. Di kelas siswa itu biasanya kan beragam latar belakangnya. Yang pertama ada keberagaman apa? Warna kulit. Nah, karena mungkin ada warna kulit yang berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Nah, kemudian keberagaman alamat rumah. Nah, ini juga merupakan keberagaman alamat rumah siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang ketiga mungkin keberagaman jenis kelamin lah, karena ada yang laki-laki dan juga ada perempuan. Berikutnya kita ke soal nomor 27, anak-anak semuanya. Sebutkan masing-masing 3 alat komunikasi modern dan tradisional. Anak-anak semuanya yang nanti menggunakan dengan alat komunikasi itu ya alat untuk berbicara, berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kita lihat di sini untuk yang modern kita sangat paham. Dalam hal ini seperti handphone ya. Kemudian telepon rumah. Nah, kemudian televisi juga merupakan bagian dari alat komunikasi ya, ada pager dan sebagainya. Kemudian yang tradisional. Nah, di tradisional ini contohnya kentongan lah. Kentongan dulu digunakan untuk komunikasi. Ya, misalkan ada pencurian lah. Kentongan dipukul sebagai pertanda bahwa ada pencurian. Kemudian yang lainnya contoh dari alat komunikasi tradisional adalah iya surat lah, surat kertas itu. Nah, surat kertas atau surat-surat
pada zaman dahulu kan ada surat itu. Nah, yang terbuat dari daun-daun yang ada tulisannya. Itu merupakan alat komunikasi tradisional. Kemudian asap. Nah, misalkan membakar asap ini ada tanda tertentu dari dibakarnya asap tertentu itu tersebut. Sehingga ini merupakan bagian dari alat komunikasi tradisional. Berikutnya kita ke soal nomor 28. Anak-anak semuanya, perhatikan gambar berikut. Simetri putar dan simetri lipat pada bangun di atas adalah, nah ini kalau simetri lipatnya 1, 2. Kalau simetri putarnya juga 2. Kalau diputar akan simetri putarnya itu akan berjumlah 2. Oleh karena itu saya tulis di sini simetri lipat berjumlah 2 dan simetri putar berjumlah 2, sama-sama 2-nya. Berikutnya kita ke soal nomor 29. Anak-anak semuanya, perhatikan gambar berikut. Hitunglah keliling persegi panjang tersebut. Nah, kita hitung kelilingnya, anak-anak semuanya. Berarti kita jumlah semua sisinya. Di sini 160 ditambah 160 itu 320. 320 ditambah 80 itu 320 ditambah 80 berarti 400. 400 ditambah 80 karena di sini juga 80 ya. Berarti 480. Nah, jelasnya seperti ini. Saya coret dulu. Di sini 160 berarti di sini 160. Di sini 80 berarti di sini juga 80. Sisi yang berhadapan sama panjang itu merupakan ciri-ciri dari persegi panjang. Jadi 80 tambah 80 tadi 160. 160 tambah 160 320. 320 ditambah 160 480. Nah, coba dihitung. 320 tambah 160 084. Nah, jadi 480 keliling dari persegi panjang tersebut. Caranya dengan menjumlahkan sisi-sisinya, yang mana terdapat 4 sisi dari persegi panjang. Berikutnya soal yang terakhir anak-anak semuanya. Sebutkan langkah-langkah membuat karya seni telepon kaleng dari bahan bekas. Lah anak-anak semuanya, ini mungkin kalian sudah pernah melakukan bahwa kaleng itu dilubangi, kemudian dikasih benang, kemudian dibuat teleponan. Oleh karena itu secara rinci bisa kita tulis seperti ini anak-anak semuanya. Yang pertama tentunya kita siapkan alat dan bahan. Berikutnya yang kedua, iya, kita lubangi kaleng. Kemudian yang ketiga anak-anak semuanya, kita masukkan tali ke dalam lubang. Masukkan tali ke dalam lubang. Buat simpul ujung tali. Kita buat simpul ujung tali. Kemudian yang keempat anak-anak semuanya, telepon kaleng sudah siap digunakan. Oke anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan penilaian akhir tahun atau PAT atau ujian kenaikan kelas tema 7 kelas 3 bagian kedua, yakni pembahasan dari soal nomor 16 sampai soal nomor 30. Oleh karena itu apabila kalian pengen tahu untuk video pembahasan nih bagian yang pertama dari soal nomor 1 hingga soal nomor
15. Kalian bisa melihatnya juga di link yang terdapat di deskripsi video ini. Jangan lupa like dan subscribe serta bunyikan loncengnya bagi yang belum ya. Dan sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.